Maggot itu bernilai jual. Jadi kebetulan kalau di sini kita rata-rata pemancing atau ternak itu yang sangat laku. Jadi nilai ekonominya sangat tinggi. Kalau misalnya kita bisa integrate farming, bisa ayam itu tingkat kematian ayam juga menurun. Jadi maggot itu sangat bagus untuk pakan ayam. Jadi bisa berkurang sampai 10% untuk tingkat kematian ayamnya. Jadi, kemarin saya dapat kontrak dari Bekasi, itu ditawarin 1 minggu itu 1 kuintal maggot. Terus dari kelurahan sendiri, dari desa itu kemarin Pak Care itu mengajukan ke sini minta 1 hari itu 10 kilo. Dan itu belum kita rapatkan, jadi kendalanya kita ke pakan maggotnya ya Mas. Wih, ini banyak banget. Nah, seperti ini Mas. Ini kalau dijual itu per kilo 10.000 kalau yang orang-orang mancing gitu. Perkenalkan, nama saya Pak Edi dari Dusun Dukuh, Sidoarjo, Ngaglik, Sleman. Di sini saya punya rumah maggot dan pengolahan sampah organik dan integrate farming yang saya aplikasikan sama ayam. Jadi nanti ada pengolahan sampah organik yang di dalam nanti ada budidaya maggot juga, nanti disambung sama budidaya ayam, jadi maggotnya untuk pakan ayam. Selain itu maggot fresh juga bisa dijual, biasanya untuk pakan ternak atau mancing atau pemancing-pemancing itu. Awal mulanya itu kita dapat bimbingan dari Bapak Dian Hudawan, salah satu dosen dari UPN Veteran, program Pasca Sarjana. Itu kita dapat dana hibah dari UPN. Beliau menginspirasi untuk budidaya maggot. Karena apa? Karena selain untuk mengolah sampah di sekitar kita, sekitar kampung sini, juga maggot itu dari segi ekonomis juga sangat bermanfaat untuk warga sekitar, Mas. Jadi hasil penjualan maggot dan penjualan ayam bisa kita olah bersama gitu, Mas. Migunani sendiri saya ambil dari bahasa Jawa yang artinya berguna untuk semua. Jadi migunani itu berguna untuk semuanya, Mas. Kalau Jawa itu migunani dan murakabi. Sebenarnya seperti itu, cuman saya ambil migunaninya saja. Kita terinspirasi dari penutupan TPS Piungan. Dari TPS Piungan, kemudian Bapak Dian Hudawan itu salah satu dosen pembimbing kita. Gimana kalau kita mengolah maggot, terus kita urus sama Pak RT. Pak RT kebetulan yang punya lahan ini kan Pak RT. Kemudian di ACC dapat izin, soalnya sampah organik itu yang jadi masalah. Kalau sampah non organik mungkin bisa didaur ulang ya Mas, ya bisa dijual langsung. Nah, sampah organik itu memang salah satu masalah, soalnya pengambil sampah itu sudah tidak mau lagi mengambil sampah organik. Ya, takut buat bau dan sebagainya. Lalu kita terinspirasi maggot aja yang istilahnya konsumsi sampahnya cukup cepat dan mengurai bau. Kalau misalnya sebenarnya selain maggot banyak Mas, mentok, ayam, sampah organik juga mau, cuman biasanya menimbulkan dampak lain seperti becek dan bau dan lain sebagainya. Kalau maggot ini enggak Mas. Jadi kalau maggot ini mungkin sampah organik itu disebar, selang beberapa jam bau sudah hilang gitu Mas. Jadi tidak becek gitu. Kalau mentok, ayam juga sebenarnya bisa bagus juga untuk sampah organik itu, cuman ada kendala lain, mungkin tetangganya ada yang risih kalau becek dan lain sebagainya kalau ayam sama mentok itu Mas. Ya untuk respon masyarakat sendiri kita kendalanya di SDM ya Mas. Kita kembali ke SDM dulu. Karena kita itu di tengah-tengah antara kampung sama istilahnya perkotaan ya. Jadi sebagian masyarakat memang masih ada yang memelihara ikan, kolam, terus atau mentok dan juga ayam. Jadi sampah-sampah organik mereka itu terbuang di sana. Jadi masih ada sebagian yang setor sini, yang setor sampah ke sini. Cuman kita kembali ke SDM, tapi kita perbaiki pelan-pelan Mas. Jadi nanti kita tidak memaksa warga untuk harus sampahnya harus disetor di sini juga enggak. Cuman restoran-restoran terdekat itu berusaha saya ambil semua untuk sampah organiknya. Kalau dari warga sendiri memang kita kembali ke SDM Mas. Kalau kita turutin Mas, itu satu hari itu 20 kg sampah bisa kita urai Mas. Jadi satu ember itu kan kalau penuh itu sekitar 10 kilo. Itu 2 ember itu dalam satu hari bisa terurai Mas.
Sebenarnya cukup mudah masuk budidaya maggot itu ya. Jadi dari awalnya kita bisa beli telur dulu, telur maggot itu banyak sekarang yang jual telur maggot itu. Setelah jadi maggot dewasa itu tergantung kita nanti beli telurnya berapa gram. Jadi 1 gram maggot itu bisa menjadi 1,5 kilo maggot. Jadi kalau 10 gram ya jadi 12 kilo atau 15 kilo tergantung pakannya. Pertama kali bisa untuk yang pemula itu bisa beli telurnya dan menyiapkan bioponnya. Potensinya kalau maggot itu bernilai jual. Jadi kebetulan kalau di sini kita rata-rata pemancing atau ternak itu yang sangat laku. Jadi nilai ekonominya sangat tinggi. Kalau misalnya kita bisa integrate farming, bisa ayam itu tingkat kematian ayam juga menurun. Jadi maggot itu sangat bagus untuk pakan ayam. Jadi bisa berkurang sampai 10% untuk tingkat kematian ayamnya. Jadi memang protein tinggi sama asam aminonya tinggi maggot itu. Itu saya aplikasikan sama ayam kampung juga ada, ayam KUB sama joper. Jadi memang kemarin kita beli bibitnya masih campur-campur, kita coba ternyata di situ bagus semua. Alhamdulillah kemarin kita sudah sempat panen ayam sekitar 40 ekor. Kita kemarin baru dicoba, yaitu kan baru soalnya kan menjual sekitar 40 ekor ayam, terus di situ masih sekitar 30-an ekor ayam. Jadi kita masih ya istilahnya masih awalan untuk integrate farmingnya Mas, sama budidaya lele dalam ember itu Mas. Kalau maggot untuk disangrai itu Mas, itu kita pilih maggot yang memang sudah benar-benar dewasa, jadi di usia 20 hari sampai 25 hari. Itu maggot baru bisa kita angkat, kita bersihkan, harus benar-benar bersih dari kasgot, jadi harus benar-benar bersih. Lalu kita tiriskan sampai airnya itu benar-benar kering, kemudian kita siram pakai air panas sampai maggotnya mati, terus baru kita sangrai. Proses penyangraian itu sekitar 2 jam Mas ini. Agak lama juga, sampai dulu kita pernah nyangrai nggak sampai 2 jam itu kekeringannya kurang Mas. Jadi tingkat kekeringannya kurang itu jamur, jadi harus benar-benar kering Mas. Untuk pakan ayam itu ya sekitar umur 10 hari. Sebenarnya dari kecil pun mau ayam itu, cuman kan kita nanti butuh banyak kalau kecil-kecil maggotnya. Jadi kita angkat yang 10 hari, yang sudah agak sudah bisa dipisah sama kasgotnya, baru kita kasihkan ayam. Soalnya kalau kecil-kecil kan belum bisa dipisah sama kasgotnya, biasanya masih campur sama sampah. Jadi nanti kalau Masnya ke dalam, itu nanti ada maggot dewasa yang tanggung, baby maggot, sama telur yang baru saya panen kemarin sore, itu masih ada juga. Kemudian ada baby maggot yang baru saya tebar tadi pagi juga masih ada. Dan nanti silahkan nanti dilihat di dalam Mas. Pengelolanya itu sekitar 25 orang, jadi warga sekitar. Kita bagi, kita bikin jadwal piket, jadi setiap sore biasanya ramai Mas ini. Ya nggak ramai sih, masih ada yang siram-siram, yang nyapu, yang ada jadwal piketnya pengelolanya gitu Mas. Ada Mas, jadi di sini saya menyediakan maggot fresh itu. Jadi untuk maggot fresh ini juga ada beberapa tahapan ya Mas, yaitu kita menyediakan baby maggot dari umur 3 hari sampai 7 hari. Kemudian dari beberapa pemancing itu biasanya memang menginginkan ukuran maggot yang beda-beda Mas. Jadi ada yang kecil, yang besar, ada yang dewasa. Jadi kita menyediakan semua. Dari yang kecil, mungkin untuk umpan yang kecil, yang besar untuk ikan yang besar. Jadi kita ada semua Mas. Termasuk kita juga menyediakan, cuman masih terbatas kalau telurnya. Di sini nomor WA saya 085 8787 59766. Jadi atas nama Pak Edi gitu. Pesan saya untuk anak-anak muda, jadi maggot ini sangat berpotensi sekali untuk bisnis ya. Jadi kalau kita tekuni sebenarnya itu nilai jualnya cukup tinggi Mas. Kemarin saya dapat kontrak dari Bekasi, itu ditawarin 1 minggu itu 1 kuintal maggot. Terus dari kelurahan sendiri, dari desa itu kemarin Pak Care itu mengajukan ke sini minta 1 hari itu 10 kilo. Dan itu belum kita rapatkan, jadi kendalanya kita ke pakan maggotnya ya Mas. Sebenarnya kita mampu seperti sehari 10 kilo itu, cuman kita keterbatasan biopon dan juga sampah organiknya yang masuk ke sini belum memadai. Kalau harga itu kalau yang diecer yang untuk pemancing itu 1 kilonya bisa sampai 10.000. Cuman kalau harga borongan dalam jumlah besar itu biasanya memang cuma 7.000 sampai 8.000 per kilo. Kemarin pas kita dapat langganan dari Suralukaju itu kebun binatang yang ada di Kaliurang itu ya Mas ya. Itu seminggu kita bisa produksi 25 kilo maggot 1 minggu.
Cuman karena sana berhenti, terus kita cuma melayani eceran itu yang 10.000 per kilo. Saya untuk anak muda, monggo yang tertarik untuk budidaya maggot, ini sangat potensi sekali untuk bisnis. Jadi kerjanya juga santai, jadi kasih makan maggot dengan sampah, kita juga tidak beli. Kalau bisa mengumpulkan sampah organik dari masyarakat, pemeliharaannya atau istilahnya lengopeni itu juga sangat mudah sekali, cuman dikasih makan dan mungkin dibersihkan 2 hari sekali atau 3 hari sekali, udah tinggal nunggu besar aja gitu. Media tanam ini sangat bagus sekali, Mas. Ini dijual bagus ini, Pak. Kalau di sini biasanya cuma ibu-ibu yang suka nanam sayur sama bunga itu yang nanam.